Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat selalu dan tetap terjalin persaudaraan tanpa batas. Tentunya berjumpa kembali dengan channel Supri Pacul, yang mana kali ini saya melakukan kesiapan pengolahan lahan kembali pasca panen ya sahabat ya. Yang mana untuk lahan di depan pos pantau saya ini, yaitu diawali dengan kegiatan saya pemangkasan gulma, kemudian saya kesrik ya. Jadi beberapa hari kemarin kita tidak sempat untuk mengupdate ya sahabat ya, karena memang cuaca cukup tidak kondusif atau hujan, sehingga saya sendiri sulit ya untuk membuat konten atau aktivitas saya sehari-hari, yang mana tentunya pada lahan bawah kemarin ya, yang sebelumnya sudah saya update, perlu diketahui sahabat semuanya, dan sudah kami tanam ya, sehingga untuk saat ini yang mana lahan ini tadinya digarap oleh sahabat saya yaitu Pak D, kemudian saya ambil alih begitu sahabat ya. Sehingga untuk kapasitas saya sendiri dalam pengolahan lahan di sini murni jadi 1/4 hektar ya sahabat ya. Namun tidak untuk kami tanami atau kami kerjakan semuanya menjadi satu sahabat, namun saya lakukan menjadi 3 bagian ya. Jadi 2.500 ini kami bagi 3, yang mana pada tiap bulannya 1 panen, kemudian 1 perawatan dan 1 pengolahan lahan begitu sahabatku ya, sehingga aktivitas dalam sehari-hari tidak ada yang tertunda. Namun di sini buat sahabat semuanya, tentunya dalam 2 hari ke depan sudah menyambut yaitu hari Lebaran. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang mana kali ini saya selesai daripada pemangkasan rumput yang ada ya, tentunya saya akan kembali lagi yaitu pengolahan lahan yang harus saya kerjakan ya sahabat ya. Dan ini bisa terlihat yang sebelumnya kemarin ini saya lakukan yaitu sedikit pengesrikan, namun tidak saya videokan ya sahabat ya. Jadi untuk saya lakukan, jadi untuk pengolahan lahan ini saya awali dari sini, sehingga akan saya bentuk untuk garis lurusnya sahabat, sehingga tidak belok-belok. Memang awalnya di sini untuk penanamannya itu sendiri memang tidak diluruskan ya sahabat ya, sehingga saya olah lagi, pemerataan ulang kembali begitu sahabatku ya. Ya, mudah-mudahan sahabat semuanya dimanapun berada tidak bosan dengan acara kegiatan saya yang merupakan aktivitas sehari-hari saya, yaitu sebagai petani jagung kristal sahabat ya. Tentunya memang saya di bidang jagung kristal bisa dikatakan cukup menguasai, meskipun hanya 20% dari nilai 100 begitu sahabatku ya. Ya setidaknya kalau jagung manis memang saya sedikit banyak gagalnya, hanya 80% yang berhasil. Namun kalau jagung kristal yang saya tanam tentunya bisa dikatakan 120% itu saya selalu berhasil sahabatku ya. Demikian sahabat, karena memang kalau jagung kristal itu tidak bisa kita tanam susulan sahabat, dia harus kita lakukan pengolahan lahan seperti ini, pemerataan kembali, yang kemudian ya sesuai proses yang ada ya kita lakukan ya, sehingga lahan ini sebelum kita tanam untuk diindap dulu sahabat. Ternyata seperti itu hasilnya lebih bagus daripada selesai pemerataan semua langsung kita tanam, itu tidak. Karena apa? Karena gulma yang sudah kita babat lebih awal ya, yang bisa terlihat mungkin di depan saya ini, itu kan kita timbun ya.
kita timbun itu kan butuh beberapa hari, yaitu pembusukan. Sehingga untuk menjadi kompos atau pupuk sendiri itu diperlukan beberapa hari, sahabat. Jadi kalau langsung kita tanami itu tentunya akan muncul daripada mengundang daripada hama akar, yaitu yang bentuknya putih-putih seperti itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan seperti itu, sehingga kegiatan saya yang merupakan sebagai petani jagung kristal khususnya ini yang sudah berjalan 4 tahun ini, tentunya tahap demi tahapan saya selalu menganalisa, selalu memberi edukasi kepada sahabat petani semua yang terbaik bagaimana. Karena apa? Kegagalan itu bukan berarti kita gagal, tapi kegagalan adalah merupakan suatu proses untuk perbaikan diri kita dalam bidang pertanian, khususnya di bidang jagung kristal, begitu sahabatku ya. Ya, semata-mata kita di sini adalah sebagai petani jagung, tentunya buat sahabat semua sangat membosankan dengan konten-konten saya. Namun setidaknya saya memberikan inspirasi kepada anak-anak muda sekarang, jangan malu dengan pakaian kita atau dengan kegiatan kita, pekerjaan kita, namun hasil yang paling utama, begitu. Jadi ada satu bahasa, boleh kita kalah penampilan tapi tidak kalah untuk penghasilan, begitu sahabatku ya. Ya, tentunya di sini saya awali kembali ya sahabat ya, yang mana ini dekat sekali dengan lapangan yang biasanya buat perlombaan, yaitu di bidang pertanian. Tentunya ini di pinggir jalan ini sahabat ya. Jadi untuk saat ini memang akhir-akhir ini perlu dimaklumi juga. Jadi memang sebagaimana apa yang saya sampaikan kemarin, saya mau update setiap hari itu kemungkinan tidak bisa, mungkin akan saya 2 hari atau 3 hari sekali, begitu sahabat ya. Namun melihat situasi dan kondisi, karena hujan ya, tahu sendiri, bahkan beberapa hari atau minggu yang lalu sahabat semua kan juga pernah mendengar sampai di Bekasi itu kebanjiran seperti itu ya sahabat ya. Yang mana di sini itu terbatas oleh waktu, sehingga cukup lama dalam pengerjaan pengolahan lahan seperti itu. Ya, mungkin ucapan saya ini agak bermuter-muter, namun bisa sedikit dimengerti ya. Saya mohon maaf, saya yakinlah buat sahabat semua apabila mendengarkan ocehan saya ini sampai habis dari awal ya, dari awal hingga selesai, tentunya sangat memahami ya. Saya yakin orang Indonesia itu cukup cerdas ya, cukup hebat dalam menganalisa ucapan, penyampaian, tentunya tidak bisa diragukan lagi ya sahabat ya. Ya, kira-kira seperti itu aja sahabatku semuanya, dimanapun berada. Terima kasih sudah mengikuti aktivitas saya. Tentunya akan saya potong, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.